Ibu Ekawara Martianti ya. Pada hari ini akan membahas materi terkait kontrak payung. Sedikit mungkin saya bacakan data diri beliau gitu. Beliau bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Juga aktif di sebagai wakil bendahara IPI. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing karena mayoritas atau semuanya mungkin ya fungsional pengadaan itu sudah harus bergabung ke IPI gitu. Jadi Ibu Ekawara ini selaku bendaharanya. Beliau juga aktif sebagai fasilitator PBJ LKPP baik di tingkat dasar ataupun lanjutan. Ini sama dengan Pak Gamas juga tuh ya. Materi terkait kontrak payung ini memang tadi sudah kita bahas juga ya di awal sedikit, sedang naik daun gitu beriringan dengan isu katalog sektoral lokal dan nasional. Memang walaupun kontrak payung tidak mesti tidak hanya berhubungan dengan katalog gitu, karena bisa juga diterapkan di pengadaan yang non katalog. Mungkin tanpa berpanjang lebar, selanjutnya untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Ekawara. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa, Pak Muklis atas kesempatannya pada hari ini. Saya diperkenankan untuk bisa sharing dan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di grup MS ya, yang memang saya juga salah satu anggota juga di Muji Santosa Consulting and Training di grup seperti itu Bapak Ibu. Jadi senang sekali hari ini kita semua dapat bersama-sama bertemu di Zoom pada siang ini untuk berdiskusi bersama dan belajar bersama terkait dengan kontrak payung. Jadi nanti yang akan saya sampaikan sebenarnya bukan karena pengetahuan saya lebih dari Bapak dan Ibu, namun kita sifatnya sharing, jadi nanti Bapak dan Ibu mohon juga dapat memberikan masukan atau kita berdiskusi bersama. Di sini juga sudah ada sahabat-sahabat saya, ada Pak Christian Gamas di sini ya, yang juga sudah melaksanakan kontrak payungnya dengan baik ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Nggak full ya? Sudah. Belum full. Tapi nggak full ya Mas Didi ya? Oke, baik. Sudah ya Mas Didi? Ya baik, tadi sudah. Ini saya Ekawara. Ya baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Didi, saya Ekawara Martianti. Ini adalah pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang kontrak payung. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan kontrak payungnya sendiri, saya ingin memflashback sedikit Bapak dan Ibu terkait dengan tujuan pengadaan. Kenapa saya membahas tentang ini? Agar kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia pengadaan barang dan jasa atau aplikasinya di pengadaan barang dan jasa tentu tidak lepas dari tujuan pengadaan ini. Jadi kalau kita ingat lagi dengan tujuan pengadaan, seperti apa caranya kita mendapatkan barang dan jasa dengan yang baik ini, tentu kita akan tahu dan mengetahui apa namanya dasar-dasarnya dan apa yang sebenarnya kita lakukan untuk pengadaan barang dan jasa ini. Di sini tujuan pengadaan barang dan jasa yaitu mendapatkan best value for money, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan ya. Di sini ada value for money-nya. Nah, indikatornya apa sih Bapak dan Ibu? Di sini ada key. Key itu adalah kualitas. Jadi indikatornya kalau kualitas barang dan jasa yang kita dapatkan itu lebih baik dari yang sebelumnya, maka artinya sudah bisa mendapatkan value for money. Lalu apalagi service level.
atau layanan dari penyedia juga yang lebih baik. Nah, apa yang harus diturunkan? Yang harus diturunkan yaitu terkait dengan cost-nya, C ya, cost ya, atau total biaya pembelian yang lebih rendah dan waktu proses yang lebih pendek. Nah, kalau kita melihat tujuan pengadaan ini, tentu kita harus mengetahui strategi apa yang harus kita lakukan agar tujuan pengadaan ini tercapai. Nah, salah satunya strategi yang kita lakukan ini adalah kontrak payung. Kenapa kontrak payung? Karena dengan kontrak payung yang tidak mengikat tahun anggaran ini, kita bisa melakukan kontrak atau bekerja sama dengan penyedia itu dengan jangka waktu yang lebih panjang, ya. Kalau penyedia itu kita kontrak dengan jangka waktu yang lebih panjang, tentu mereka akan memperhitungkan cost-nya itu atau biaya yang mereka sampaikan kepada kita selaku pengguna tentu akan lebih efisien. Seperti itu teorinya Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana dengan service levelnya? Dengan kontrak jangka panjang, maka mereka akan mempertimbangkan atau menyampaikan kepada kita apa service yang mereka bisa berikan kepada kita dengan lebih baik. Seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya nanti ya di slide-slide berikutnya kita lihat contoh-contohnya seperti apa kontrak payung dengan penyedia itu bisa memberikan service level yang lebih baik. Nah, ini adalah definisi kontrak payung menurut Perpres ya. Di sini kata-kata kuncinya ini yang saya tebalkan, yaitu di sini dapat berupa kontrak harga satuan. Lalu periode waktu tertentu. Nah, bagaimana dengan barang dan jasanya? Barang dan jasanya ini belum dapat ditentukan volumenya atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Ya, periode waktu tertentunya kalau sekarang di Perpres itu maksimal masih 3 tahun ya Bapak dan Ibu ya. Paling lama kita dapat melakukan kontrak payung. Nah, kriterianya belum dapat ditentukan volumenya dan atau waktu pengirimannya. Nah, ini adalah tujuannya. Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dalam administrasi pengadaan. Tentu kalau kita melakukan proses pengadaan barang dan jasanya dengan memilih kontrak payung sebagai jenis kontraknya, maka kita tidak perlu melakukan proses pemilihan penyedianya berulang-ulang, gitu ya. Misalnya kita hanya melakukan proses pemilihan penyedianya 1 kali, kemudian itu kontrak payungnya selama 3 tahun atau selama 2 tahun, maka di tahun depannya kita tidak perlu lagi melakukan proses pemilihan penyedia. Tentu di sini Bapak dan Ibu yang berada di UKPBJ atau di unit pengadaan lainnya bisa lebih mudah melakukan schedule atau penjadwalan terkait pengadaan barang dan jasanya. Apalagi kalau di unit-unit yang sifat barang dan jasanya ini diperlukan terus-menerus atau setiap tahun pasti diperlukan gitu ya. Contohnya kalau kayak saya di rumah sakit itu ya pengadaan obat, alat kesehatan, kebersihan, keamanan itu tiap tahun ada. Jadi sudah bisa kita jadwal nih tahun ini kita akan fokus kepada pengadaan obat dengan kontrak payung selama 2 tahun itu kalau obatnya di luar katalog ya. Atau jasa kebersihan tahun ini kita fokus. Nah, tahun depannya lagi misalnya kita fokus kepada jasa keamanan. Sehingga teman-teman di Pokja itu untuk bisa menjadwalkan pekerjaannya dan pekerjaannya bisa lebih fokus, jadi sehingga tujuan pengadaannya bisa lebih tercapai. Lalu memperoleh pengurangan biaya. Di sini kalau penyedia itu sudah mendapatkan kepastian, misalnya mereka sudah dikontrak 2 tahun atau 3 tahun, maka mereka akan bisa menghitung ongkos produksinya seperti apa, gitu ya. Sehingga tentu mereka mendapatkan kepastian dari sisi kontraknya, mereka mendapat kepastian dari sisi bagaimana mereka berusaha, sehingga mereka bisa menghitung biayanya lebih efisien. Ketersediaan supply, nah di sini untuk barang yang bersifat berulang atau yang bersifat mendesak.
Nah, di sini karena kita sudah punya kontrak selama 2 tahun atau 3 tahun, maka kita dapat menjamin ketersediaan dari barang dan jasa tersebut. Gitu ya. Misalnya gas medis, misalnya kalau di kami itu gas medis itu berkontrak selama 3 tahun. Nah, kami sudah pasti itu akan mendapat ketersediaan atau supply-nya. Kecuali kalau memang terjadi hal-hal luar biasa ya, kayak kemarin pada saat COVID, itu kebutuhan akan gas medis melonjak tinggi, memang jadinya ketersediaannya jadi terbatas karena memang kebutuhannya banyak sementara suplainya itu terbatas. Itu Bapak dan Ibu. Ini kepastian usaha bagi penyedia. Nah, ini juga suatu hal yang positif sebenarnya kalau kita bisa memberikan kepastian usaha bagi penyedia. Lalu pengolahan rantai supply yang lebih baik. Nah, ini untuk barang-barang yang sifatnya berulang atau kita butuhkan terus-menerus. Taruhlah misalnya ATK, BHP, yang pasti terus-menerus dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, dengan berkontrak jangka panjang untuk kemudian nanti kita bisa memintakan kebutuhan kita sesuai dengan yang kita perlukan saja, maka pengolahan rantai supply-nya akan lebih baik. Kita tidak membutuhkan gudang yang lebih besar, kita bisa mereduce apabila terjadi kalau obat itu expire date-nya, gitu ya. Jadi tentu rantai supply-nya akan lebih baik. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan perbedaan antara kontrak standar dengan kontrak payung. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau kontrak standar itu melakukan prosesnya itu berulang-ulang. Pemesanan 1, kita membutuhkan kontrak 1 dengan penyedia A, itu kita proses 1 kali. Lalu pemesanan kedua, kita lakukan proses lagi sampai ada kontrak kedua dengan penyedia B, bisa saja seperti itu. Lalu pemesanan ketiga dan seterusnya. Jadi setiap pemesanan atau setiap kebutuhan kita melakukan proses kembali sampai mendapatkan kontrak dan bisa jadi yang mendapatkan pekerjaan tersebut penyedianya berbeda-beda. Nah, sementara kalau dengan kontrak payung ini punya kontrak payung cuma satu ya, misalnya prosesnya 1 kali, proses pemilihan penyedianya 1 kali, kemudian kita punya kontrak payung, sehingga kemudian kita tinggal melakukan pemesanan-pemesanan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kontrak payung ini pada saat pemilihan penyedianya dimungkinkan kalau kita pemenangnya itu lebih dari 1. Itu kita lakukan dengan cara tender itemized. Maka di sini ada penyedia A, bisa ada penyedia B, bisa ada penyedia C. Nah, ini kita melihatnya atau menentukan apakah ini akan kita tenderkan itemized atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, ini adalah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat jenis pengadaan apa saja yang bisa dilakukan dengan kontrak payung. Jadi hanya 1, 2, 3 ya. Berarti pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan pengadaan konsultan non-konstruksi ya Bapak Ibu. Jadi hanya pengadaan-pengadaan dengan jenis tersebutlah yang bisa kita lakukan kontrak payung. Barang, jasa lainnya, dan konsultan non-konstruksi. Tidak untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi. Nah, kriterianya apa? Tadi sudah kita bahas bahwa barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan yang berulang dan spesifikasinya pasti. Ya, TK bisa, BHP bisa, obat bisa, alat kesehatan bisa, jasa kebersihan bisa, jasa keamanan bisa untuk jasa lainnya. Kalau konsultan non-konstruksi misalnya konsultan untuk pendampingan hukum, konsultan untuk proyek-proyek strategis, dan sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, ini belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya. Volumenya bukan berarti kita tidak tahu sama sekali, tapi perkiraan volume secara pastinya yang belum ada. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemilihan penyedia dengan kontrak payung, maka kita menyebutkannya hanyalah perkiraan volume.
Sementara volume pastinya nanti akan dicantumkan dalam kontrak pembeliannya. Begitu juga waktu pengirimannya. Karena apa? Waktu pengirimannya ini tergantung dengan kebutuhannya kita. Jadi nanti misalnya saya contohkan rumah sakit ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kebetulan saya bekerja di rumah sakit, jadi lebih gampang mencontohkannya. Misalnya kebutuhan obat, nah ini volumenya masih berupa perkiraan. Karena apa? Karena itu tergantung dari jenis penyakit atau pasien yang datang ke rumah sakit, jumlah pasien yang datang, jenis penyakit yang ada saat itu, maka volumenya masih berupa perkiraan. Begitu juga waktu pengirimannya. Bisa saja di bulan-bulan tertentu, begitu ya, penyakit-penyakit tertentu lonjakannya naik nih, misalnya demam berdarah. Lagi musim hujan, biasanya banyak yang kena demam berdarah. Nah, itu tentu obat-obat untuk demam berdarah, volumenya menjadi meningkat dan waktu pengirimannya di bulan-bulan tersebut. Sementara di bulan-bulan yang lain, itu belum tentu digunakan atau penggunaannya hanya sedikit. Lalu dapat ditetapkan lebih dari satu pemenang dengan negosiasi teknis dan harga. Ini diharapkan walaupun pemenangnya lebih dari satu, maka secara teknis bisa sama atau secara teknis tidak berbeda dan teknisnya sama-sama baik, sedangkan untuk harga diharapkan bisa sama atau tidak berbeda jauh harganya. Contohnya kalau kita lebih dari satu pemenang itu, apabila kita ingin ketersediaan barangnya itu tidak mengalami hambatan, sementara penyedianya itu terbatas. Satu contohnya di kami itu ada alat kesehatan khusus, gitu ya, alat kesehatan khusus yang penyedianya tersebut tidak bisa mensuplai secara penuh kebutuhan kami, sehingga dibutuhkan 2 atau 3 penyedia untuk saling membackup satu sama lain, seperti itu. Atau bisa jadi kita melakukan konsolidasi sehingga letak-letaknya berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan tender itemized yang nanti pemenang-pemenangnya bisa saja di setiap daerah itu berbeda. Nah, yang poin D ini menarik, dapat dilakukan pembaharuan harga satuan sesuai ketentuan kontrak, ya. Jadi di kontrak payung ini bisa saja kita melakukan pembaharuan harga satuan di tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang dikontrak. Misalnya untuk jasa kebersihan atau tenaga alih daya, ya dalam hal ini kalau tenaga outsourcing itu bisa kita cantumkan dalam kontraknya apabila kontraknya masih berupa per personil, bahwa di tahun keduanya itu gajinya harus mengikuti UMP yang berlaku pada tahun tersebut, sehingga mengalami perubahan. Lalu yang poin E, ini mengikat penyedia jasa konsultansi dalam waktu tertentu. Nah, tadi kan jasa konsultan non-konstruksi ya. Jasa konsultan non-konstruksi tadi bisa jadi jasa pendampingan hukum. Nah, ini kita ikat dalam waktu tertentu, tapi penggunaannya atau kebutuhan kita akan jasa konsultan tersebut kan tidak bisa dipastikan kan. Sehingga ini hanya kita ikat dalam waktu tertentu, kemudian jika ada kebutuhan baru kita pergunakan. Jadi seperti kontrak bersyarat juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kombinasi nih antara kontrak payung dengan kontrak bersyarat. Nah, prosesnya seperti apa kontrak payung tersebut? Pertama tentu sama ya dengan pengadaan barang dan jasa yang lainnya, bahwa kita melakukan perencanaan. Di mana di perencanaan ini kita akan menentukan atau mengidentifikasi kebutuhannya apa-apa saja Bapak dan Ibu. Di tahun 2000, ini sekarang 2022 ya, 2022 tentu kita sudah nanti di pertengahan tahun kita atau di tahun-tahun di Maret April ini malah sudah bersiap-siap untuk kebutuhan 2023. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi kebutuhannya kita apa, untuk yang akan kita kontrak payungkan di tahun depan, lalu perkiraan volumenya berapa, seperti itu. Jenisnya barang atau jasa, dan jenis pengadaannya apa, apakah barang, jasa lainnya, atau konsultan non-konstruksi. Nah, sekarang pemilihan penyedianya seperti apa? Sebenarnya sama saja Bapak dan Ibu dengan pengadaan barang dan jasa lainnya, bisa melalui tender, kalau konsultan bisa melalui seleksi. Dan ini yang tadi tender itemized dapat ditetapkan lebih dari satu pemenang.
Jadi sebenarnya prosedur yang kita lakukan ini sama dengan kita melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa pada umumnya. Kita tetap melakukan tender, tetap melakukan seleksi. Sebenarnya menurut saya kalaupun itu nilainya tidak lebih dari 200 juta, ya mungkin pengadaan langsung saja. Kalau ternyata kebutuhannya sedikit, bisa saja kita tetap kontrak payungkan, ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti perbedaannya mungkin pada klausul-klausul di dalam dokumen pemilihannya yang harus kita perhatikan. Klausul-klausul di dalam rancangan kontraknya yang harus kita perhatikan, yang itu akan menjadi pembeda antara kontrak payung dengan kontrak yang lain. Nah, seperti apa sih kontrak payung itu? Kontrak payung itu jadi ditandatanganinya oleh pejabat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang dapat mewakili satu PPK atau beberapa PPK dengan penyedia. Biasanya pimpinan Satker, Bapak Ibu, yang menandatangani kontrak payungnya. Nah, kemudian di dalam kontrak payungnya itu hanya memuat yang terkait dengan harga satuannya saja. Jadi untuk volumenya tidak dicantumkan di dalam kontrak payungnya. Nah, kapan volumenya dicantumkan? Ini pada saat dilakukan pesanan oleh tiap-tiap PPK. Ini ya, dilakukan pemesanan. Pemesanannya itu bentuknya apa? Bisa kontrak pembelian, bisa surat pesanan dan lain-lain. Ya. Lalu pembayarannya juga didasarkan pada kontrak pembeliannya, didasarkan pada surat pesanannya, atau didasarkan pada bentuk pesanan yang lain. Di sini jangka waktu kontraknya dapat melebihi tahun anggaran, tapi bukan kontrak multi-years ya Bapak Ibu ya. Jadi berbeda antara kontrak payung dengan kontrak multi-years, seperti itu. Kontrak multi-years itu sudah dipastikan ada anggarannya setiap tahun karena harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan atau dari kepala daerah. Sementara kalau kontrak payung, kontrak pembelian di tahun depannya itu belum tentu akan bisa kita lakukan jika anggarannya belum tersedia Bapak Ibu. Nah, itu nanti klausul-klausul itu harus dimasukkan di dalam dokumen pemilihannya atau di dalam rancangan kontraknya. Nah, ini ada beberapa jenis kontrak payung. Yang pertama untuk satu pengguna untuk 1 tahun jika Bapak Ibu di Satker sendiri yang ingin memproses pengadaannya dengan kontrak payung. Nah, misalnya hanya Satker tertentu atau di satu kementerian yang untuk menggunakan kontrak payung tersebut. Jangka waktunya juga nggak panjang, hanya 1 tahun. Nah, ini penentuan 1 tahun atau beberapa tahunnya, Bapak dan Ibu harus melakukan survei pasar. Kira-kira penyedia tersebut bisa diikat harganya atau harganya itu tidak fluktuatif itu selama beberapa lama, seperti itu Bapak Ibu. Ada memang untuk produk-produk tertentu atau barang tertentu yang tidak bisa diikat lebih dari 1 tahun, seperti itu. Lalu ada juga yang satu pengguna untuk beberapa tahun. Nah, ini yang paling banyak lah ya, satu pengguna untuk beberapa tahun, di mana kebutuhan untuk satu satker, kemudian dikontrak payungkan selama 2 atau 3 tahun, gitu. Lalu ada banyak pengguna untuk 1 tahun. Nah, banyak pengguna ini jika dilakukan proses pengadaan barang dan jasanya itu konsolidasi. Jadi konsolidasi pun kita bisa sedianya dibuatkan kontrak payung yang nanti menjadi acuan dari semua satker yang bergabung dalam konsolidasi tersebut. Bisa 1 tahun dan juga bisa beberapa tahun, tergantung dari barang dan jasa yang akan kita proses pengadaannya. Nah, ini adalah model kontrak payungnya atau bentuk kontrak payungnya ini saya rangkumkan atau saya resumkan berdasarkan pengalaman saja sebenarnya Bapak Ibu. Di sini kalau berdasarkan pengalaman ada kontrak payung yang lengkap dengan SSUK SSKK-nya, itu sudah lengkap ketentuannya. Nanti ditindaklanjutinya itu dengan kontrak pemesanan atau pembeliannya yang lebih sederhana.
Misalnya contohnya untuk obat atau alkes habis pakai atau barang medik habis pakai, itu kontrak payungnya lengkap tuh dengan SSUK, dengan SK, ketentuannya sudah lengkap. Nanti kita tinggal mengeluarkan surat pesanannya yang sederhana, cuma 1 lembar aja surat pesanannya untuk kebutuhan kita. Bisa tiap bulan kita mengeluarkan surat pesanannya untuk kebutuhan obat atau alkes tersebut atau ATK atau BHP yang lain. Lalu yang kedua, kontrak payungnya ini yang sederhana, kontrak payungnya yang tidak terlalu lengkap klausulnya atau lebih simpel, namun nanti ditindaklanjutinya dengan kontrak pemesanan atau kontrak pembelian yang lebih lengkap SSUK dan SSKK-nya. Nah, ini biasanya kalau pengadaan barang atau jasanya tiap tahun itu ada klausul-klausul yang berbeda, sehingga kontrak payungnya hanya memayungi secara general, kemudian nanti ada kontrak per tahunnya atau kontrak pembeliannya yang lebih detail SSUK dan SSKK-nya. Nah, misalnya ini untuk jasa kebersihan, begitu ya. Jadi di depannya kontrak payungnya hanya global, menaungi klausul-klausul yang umum, kemudian nanti SSUK dan SSKK-nya dituangkannya dalam kontrak per tahunnya. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya, terkait dengan contoh kontrak payung. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan kontrak payung. Jadi apa yang saya sharingkan ini kebetulan sudah kami lakukan atau sudah kami praktekkan selama beberapa tahun ini, dan alhamdulillah belum ada kendala yang berarti Bapak dan Ibu, termasuk juga pada saat audit juga bisa diterima dengan baik oleh auditor. Pertama yaitu contohnya pengadaan obat, yaitu penerapan kontrak payung 1 pengguna untuk 1 tahun. Nah, ini yang kami lakukan nih, contoh penerapan kontrak payung 1 pengguna hanya Rumah Sakit Jantung Harapan kita saja yang menggunakan, dan jangka waktunya 1 tahun. Ini contohnya obat-obat original, obat-obat original. Nah, obat-obat original ini memang mereka tidak bisa dikontrak untuk lebih dari 1 tahun. Mereka bilang kepastian harga mereka itu sulit kalau sampai beberapa tahun seperti itu. Obat original itu adalah obat dengan merek dagang pertama yang dikeluarkan gitu ya. Jadi mereka itu yang melakukan research dan sebagainya untuk kemudian dapat mengeluarkan obat dengan brand tertentu. Kalau untuk obat generik itu yang misalnya tidak ada di katalog gitu ya, kalau sekarang sih rata-rata sudah ada semua obat-obat generik. Dulu misalnya ada obat generik yang tidak ada di katalog, mereka itu bisa tuh untuk lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana cara penyelenggaraan atau cara prosedurnya? Sama dengan yang pengadaan-pengadaan pada umumnya, yaitu di perencanaannya kita hanya menuliskan perkiraan kebutuhan per tahunnya. Jadi kira-kira misalnya butuh paracetamol 1 tahun 500 tablet, misalnya seperti itu. Nah, itu kita cantumkan seperti itu. Kemudian HPS-nya juga HPS yang 1 tahun itu. Kita lakukan tender karena obatnya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tendernya juga kita lakukan tender itemized, sehingga nanti yang menawarkan bisa langsung distributor, terus pemenangnya lebih dari 1 pemenang. Nah, pelaksanaan kontraknya seperti apa? Kontrak payungnya lengkap dengan SSUK SSKK. Di kontrak payungnya hanya mencantumkan harga satuan obatnya saja. Kemudian kepastian pembeliannya kita mengeluarkan surat pesanan sesuai kebutuhan. Biasanya kalau kami itu surat pesanannya itu dilakukan periodik tiap bulan, misalnya tiap bulan butuh obat apa, atau tiap bulan butuh BMHP apa, atau tiap bulan butuh ATK apa gitu, sehingga gudangnya itu tidak harus memuat barang dengan misalnya untuk kebutuhan 1 tahun dimasukkan ke gudang semua, tidak seperti itu. Jadi cukup kebutuhan sebulan-sebulan. Jadi pengelolaan gudangnya bisa lebih bagus, gudangnya tidak perlu memakan tempat yang lebih besar, seperti itu. Dan satu lagi adalah pengendalian terkait expired date barangnya. Expired date barangnya jadi bisa dipantau karena kita pemesannya tidak dalam jumlah yang besar. Nah, ini satu contoh penerapan lagi yaitu untuk jasa kebersihan. Nah, ini untuk 1 pengguna untuk beberapa tahun. Kalau Pak Christian Gamas itu sudah untuk beberapa pengguna ya, beberapa pengguna untuk beberapa tahun itu kalau di Kaltim ya Pak ya. Nah, ini perencanaannya juga tergantung kebutuhannya kita seperti apa. Ada yang masih
detail kebutuhan personil berikut peralatan atau chemical, atau sekarang sudah berupa luasan per meter perseginya berapa gitu ya. Kami sedang kalau kami tahun ini kita sudah mencoba dengan menggunakan per meter persegi ya satuannya. Lalu pemilihannya dilakukan tender, kontrak payungnya lebih singkat atau klausul-klausulnya hanya memuat yang secara garis besarnya saja atau ketentuan terkait kontrak pembeliannya. Jangka waktu kontraknya 2 atau sampai 3 tahun bisa. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Untuk tahun yang berjalan, kita keluarkan kontrak pembeliannya yang secara lengkap dengan SSUK, SSKK-nya yang diatur di tahun itu seperti apa. Lalu dimungkinkan jika ada penambahan kebutuhan, jika anggarannya tersedia. Ya, misalnya di Januari kita sudah mengeluarkan kontrak pembelian Januari sampai Desember di tahun 2022 ini. Kemudian di tengah-tengah tahun ada kebutuhan, misalnya ada penambahan pembukaan ruangan untuk pelayanan, atau misalnya di Bapak dan Ibu ada kantor baru seperti itu. Maka dibutuhkan tenaga kebersihan. Nah, bisa mengacu dengan kontrak payung yang ada, tinggal dikeluarkan lagi kontrak pembeliannya untuk sesuai dengan kebutuhan yang baru tadi. Jadi kita nggak perlu proses lagi panjang gitu ya, tender lagi 1 bulan, tidak perlu, tapi tinggal mengeluarkan kontrak pembelian atau surat pesanannya untuk kebutuhan yang baru tersebut. Ya. Nah, untuk yang tahun berikutnya, kita akan mengeluarkan kontrak pembeliannya jika anggarannya sudah terbit atau sudah tersedia anggarannya, dan satu lagi, jika evaluasi kinerja penyedianya itu dinyatakan baik, Bapak dan Ibu. Jadi, bukan berarti kita sudah berkontrak selama 2 atau 3 tahun, kemudian kita jadi seperti terikat dengan penyedia tersebut gitu. Harus ada klausul-klausul yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja penyedia tersebut harus baik, sehingga jika ada kinerja yang tidak baik, kita bisa mengeluarkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan mungkin bisa sampai kepada pemutusan kontrak Bapak dan Ibu. Jadi di kontrak payung ini juga dimungkinkan adanya pemutusan kontrak sebelum kontrak payungnya berakhir. Nah, yang ini contoh konsolidasi pengadaan jasa pengelolaan limbah medis. Nah, ini beberapa pengguna untuk beberapa tahun. Jadi ada beberapa satker yang bergabung untuk kemudian melakukan pemilihan penyedia bersama. Nah, di sini ditentukan ya, masing-masing satker di perencanaannya menentukan perkiraan kebutuhan per tahunnya. Lalu ditetapkan satker yang menjadi konsolidatornya siapa, gitu ya. Nah, dari konsolidator tersebutlah yang akan menyiapkan atau mengkoordinasikan dengan para pesertanya, dengan para peserta konsolidasi tadi, dengan satker-satker yang lain seperti apa terkait dengan penetapan spesifikasi dan HPS-nya. Jika sudah mencapai kesepakatan dan perencanaannya sudah bisa dibuat dengan baik, dokumen persiapan pengadaannya sudah bisa disiapkan, maka kemudian dilakukan tender misalnya oleh Pokja Satker yang menjadi konsolidator ya, atau di Pokja UKPBJ ya. Di sini di pemilihan penyedianya. Nah, kontrak payungnya itu lebih singkat atau lebih sederhana, memuat klausul atau ketentuan terbitnya kontrak pembelian. Dan kontrak payungnya ditandatangani oleh pimpinan satker yang menjadi konsolidator, seperti itu. Nah, kontrak pembeliannya diterbitkan oleh masing-masing satker, Bapak dan Ibu. Jadi, masing-masing PPK satker nanti membuat kontrak pembeliannya untuk di satkernya masing-masing. Dan pembayaran atau dokumen pembayarannya juga berdasarkan kontrak pembelian yang diterbitkan oleh masing-masing satker. Nah, ini untuk memudahkan jika di tiap-tiap satker itu ada kebijakan sendiri nih terkait dengan pembayaran atau keuangannya. Dan bisa diakomodir di kontrak pembelian masing-masing satkernya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kita membuat kontrak payung. Yang pertama adalah jangka waktu kontrak payungnya.
perlu ada analisa pasar terhadap kesediaan atau kemampuan penyedia untuk diikat dalam jangka waktu tertentu. Sebelum kita melakukan pengadaan barang dan jasanya, tentu kita harus melakukan analisa pasar terkait dengan siapa sih penyedianya yang akan mensuplai kebutuhan barang dan jasa kita. Lalu mereka itu ada di level mana? Apakah memang di level pabrikan, apakah di level distributor, atau malah di subdis? Seperti itu yang Bapak dan Ibu harus ketahui. Lalu bagaimana tingkat harga yang mereka tawarkan? Nah, jadi dalam kita melakukan pengadaan barang dan jasanya, analisa pasar ini, apalagi kalau barang dan jasanya tersebut baru mau kita adakan, itu harus kita lakukan agar kita tahu nih seperti apa kondisi para penyedia yang ada di daerah kita atau di sekitar kita. Nah, tadi yang terkait dengan klausul perubahan harga juga harus diperhatikan di sini ya, misalnya komponen upahnya harus mengikuti UMP yang ada di daerah masing-masing. Klausul ketersediaan anggaran, karena kontrak payung ini sekali lagi bukan kontrak multi-years, maka harus dicantumkan klausul terkait dengan ketersediaan anggaran, bahwa kontrak pembeliannya atau surat pemesanannya akan kita terbitkan atau kita keluarkan jika anggarannya sudah tersedia. Situ ya Bapak dan Ibu. Lalu ada klausul sanksi atau pemutusan kontrak yang memungkinkan adanya pemutusan jika penyedia tidak berkinerja dengan baik. Nah, penilaian kinerja ini harus benar-benar dirumuskan terkait dengan indikatornya seperti apa. Biasanya kita lakukan per 6 bulan atau per 3 bulan boleh terkait dengan evaluasi kinerja penyedianya. Harus jelas indikator-indikator apa saja yang kita nilai dari penyedia tersebut. Sehingga penyedia juga tahu nanti kalau kinerjanya mereka tidak baik, apakah mereka harus meningkatkan kinerja tersebut atau bahkan meningkatkan service levelnya mereka kepada kita. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak kita persyaratkan, tapi ingin mereka berikan jika mereka berkontrak panjang dengan kita. Contohnya misalnya kontrak jasa kebersihan. Karena kontraknya panjang 3 tahun, mereka mau menyiapkan seperti aplikasi, gitu ya Bapak dan Ibu ya, seperti aplikasi yang memudahkan kita untuk memantau terkait dengan kinerja kebersihan tersebut. Bapak dan Ibu kan suka lihat di bandara atau di mana gitu ya, cepat sekali kalau ada keluhan gitu, kemudian segera datang gitu petugasnya untuk merespon keluhan tersebut. Nah itu mau tuh mereka sediakan aplikasinya kalau kita berkontrak dengan jangka panjang. Termasuk juga terkait dengan aplikasi survei, apakah kamar mandinya misalnya dalam kondisi bersih atau tidak. Nah itu mereka mau menyediakannya dengan gratis seperti itu, tidak masuk dalam biaya. Walaupun mungkin sudah diperhitungkan gitu ya, tapi itu jadi nilai tambah atau nilai lebih yang bisa mereka berikan kepada kita. Termasuk juga kalau misalnya obat atau alat BMHP yang lain, mereka bisa memberikan training atau pelatihan kepada kita. Nah itu kan masuk dari poin-poin tambahan yang bisa diberikan oleh penyedia kepada kita jika kita melakukan kontrak dalam jangka panjang. Jadi memang dalam kita melakukan sinergi dengan penyedia, kita tidak bisa menyatakan bahwa diri kita tuh di atas mereka. Kita merupakan mitra mereka, di mana nanti hubungannya juga harus harmonis. Karena tidak semua barang dan jasa itu bisa kita nyatakan bahwa penyedia yang butuh kita seperti itu. Ada beberapa barang dan jasa, misalnya yang kalau Bapak dan Ibu lihat di Kraljik ya, Kraljik itu kan ada yang di bottleneck tuh misalnya seperti itu. Nah bottleneck itu penyedianya hanya penyedia-penyedia tertentu. Justru kita tuh yang butuh dengan penyedia-penyedia tersebut. Tuh, karena suplainya hanya sedikit, sementara permintaannya mungkin juga tidak banyak, tapi antara supply dengan demand itu mungkin lebih besar demand-nya atau kebutuhannya dibandingkan dengan supply-nya. Nah, dalam kita bersinergi atau melakukan interaksi dengan penyedia itu juga berbeda-beda tuh Bapak dan Ibu, dan responnya mereka ke kita, kalau mereka adalah penyedia yang baik dan berkualitas juga berbeda, tergantung dari bentuk kerjasama apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka. Nah, itu ada di
kalau supply positioning model itu adalah terkait dengan yang Krajik tadi, itu terkait dengan barang dan jasanya, sementara ada lagi supplier perception model, itu yang melihat keterkaitan antara relasi antara kita dengan penyedia. Nah, mungkin ini tidak saya sampaikan di sini, nanti tapi bisa jadi bahan diskusi kita. Demikian Mas Didi, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kita lebih banyak untuk berdiskusi saja ya Mas Didi ya, mungkin lebih hidup nanti untuk diskusinya. Demikian Mas, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Ekawara. Padat ya dan sangat mudah dipahami bahasanya dari Ibu. Sedikit mungkin saya rangkum kembali terkait beberapa inti yang tadi disampaikan, bahwa sebelum memahami terkait kontrak payung, Bapak Ibu perlu mendalami dulu, memahami juga terkait tujuan pengadaan, yang mana tujuan pengadaan itu secara garis besar adalah value for money gitu ya, bahwa para pejabat yang terlibat di pengadaan itu ya diharuskan menghasilkan barang yang tepat di setiap uang yang dibelanjakan gitu ya. Tepat itu ya bukan di bawahnya, berarti kan ya minimal setara dengan harga yang dikeluarkan atau bisa yang lebih baiknya. Setelah tujuan pengadaan gitu ya, untuk mencapainya dibutuhkan strategi, dan strategi itu salah satunya melalui kontrak payung. Yang mana kontrak payung ini tadi dijelaskan sebenarnya bertujuan, ada banyak kelebihan gitu ya, di antaranya mengurangi waktu tender banyak ya, tender kontrak yang berulang, tender yang berulang gitu. Jadi efisien waktunya dan mengurangi cost, karena mungkin kalau kebanyakan rapat ini ya terkait tender ya banyak juga dana yang dikeluarkan gitu, baik dari sisi penyedia ataupun pemerintah. Selanjutnya mengurangi resiko juga, karena setiap makin banyak kegiatan makin banyak resiko tentunya, apalagi di bidang pengadaan gitu ya. Dan yang selanjutnya terkait mengurangi tenaga ya. Jadi Bapak Ibu di tenaga yang ada bisa, atau waktu yang ada juga bisa digunakan untuk hal lain di bidang pengadaan barang jasa pemerintah, tidak hanya melulu terkait tender gitu ya, atau kontrak gitu, karena sudah diakomodir di kontrak payung. Tadi perlu ditegaskan juga tadi ya, bahwa karakternya kontrak payung ini adalah harga satuan gitu ya. Lamsam berarti tidak bisa gitu. Terus dia mengenai volume dan waktunya masih belum bisa dipastikan. Itu mungkin sedikit resum dari materi Ibu Eka. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Ibu Eka terkait materi kontrak payung, disilahkan. Ya, ini sudah ada berapa, Bu Eka? Kita mulai mungkin dari Pak Rio dari Dishub Jatim. Silakan Pak. Silakan Pak Rio. Masih mute Pak. Terima kasih. Dengar suara saya Bu? Sudah terdengar. Sudah terdengar. Bentar. Sudah jelas ya Bu? Jin, sudah tempat jelas, kami itu kan ada. Ya, sudah Bu. Tes sudah jelas ya Bu? Sudah. Halo? Ya. Silakan ya. Pak. Jadi di tempat kami ini, ya Bu, mohon izin Bu. Jadi di tempat kami Bu ada biaya perawatan itu dalam 1 tahun. Nah perawatan ini perawatan tentang traffic light Bu. Kebetulan kami di bidang lalu lintas. Mungkin ini saya jelaskan dulu. Jadi kemarin itu sempat kami mengundang dari pengadaan barang jasa sama inspektorat. Kami ini bingung Bu, dengan adanya SIPD ini kan biaya perawatan ini ada yang dipecah-pecah maunya dari biro administrasi kan, biro
yang ngurusi tentang SIPD itu maunya dipecah-pecah. Tapi sebelum-sebelumnya kita itu anggarannya itu gelondongan, tapi pengadaannya itu PL-an. Seperti itu, di PL. Pengadaan karena perawatan ini kan kita belum tahu, Bu, nanti besaran biayanya berapa, terus yang rusak yang harus diganti berapa, seperti itu. Nah, arahannya dari inspektorat itu dikontrakkan payung dalam 1 tahun. Nah, kami juga bingung, Bu, kontrak payung ini bagaimana, ini kan konstruksi gitu. Kita juga belum pernah melakukan kontrak payung sebelum-sebelumnya. Nah, mohon arahannya, Bu, kira-kira apakah tepat, misal seperti di kami ini yang perawatan terkait traffic light yang ada konstruksinya ini dikontrak payungkan, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya langsung tanggapi ya Mas Didi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Rio pertanyaannya. Kalau yang bisa saya tangkap gitu ya Pak Rio ya, traffic light ini kan berarti yang lampu-lampu untuk itu ya Pak, merah kuning hijau itu. Betul, ya Pak, berarti ya Pak ya, betul ya Pak ya. Betul, nah, sebenarnya kan ya, lebih itu lebih ke peralatan ya, pemeliharaan peralatan ya sebenarnya ya. Nah, kalau saya analogikan itu kalau di tempat saya itu kayak pemeliharaan alat kesehatan yang besar-besar itu kayak pemeliharaan MSCT segala macam gitu Pak. Nah, itu kalau saya analogikan seperti itu. Nah, yang tadi yang Pak Rio masih bingung itu kan pasti karena keterkaitannya dengan spare part-nya apa nih yang mau yang dibetulkan setiap kerusakan kan beda-beda gitu ya Pak ya. Iya. Ya, nah, betul, itu yang buat bingung, ini mengontrak payungkannya bagaimana caranya, begitu kan Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Kalau di dalam item-itemnya pemeliharaan itu kan ada jasa ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, itu kalau di kami itu kita kontrak payungkan terkait dengan jasa pemeliharaannya Pak. Oke, siap, Bu. Ya, jadi jasa pemeliharaannya yang kita kontrak payungkan. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu kalau ada ininya nggak Pak? Ada pemeliharaan rutinnya nggak Pak? Pemeliharaan rutinnya ada, Bu. Biasanya kalau di kami itu yang terkait dengan traffic light itu kan kalau ada misal kerusakan, tiba-tiba traffic light-nya mati dan sebagainya. Nah, ini kita cek dulu di lapangan kira-kira kerusakannya apa-apa, baru nanti sekian, misal 100 juta kebutuhannya, nah itu baru kita PL-kan, seperti itu. Iya. Nah, bisa saja kita nanti menandingkannya terkait dengan jasanya dulu, Pak. Jasa apa namanya? Jasa untuk perbaikannya. Nah, sementara spare part untuk perbaikannya juga sebenarnya bisa kita kontrak payungkan dengan kita melihat dokumentasi histori yang lalu. Misalnya dalam 3 tahun ini yang paling banyak diperbaiki itu apa sih? Nah, ini saya analogikan kalau AC deh misalnya gitu Pak, pemeliharaan AC. Pemeliharaan AC itu kan berarti kita ada pemeliharaan rutinnya dan juga ada yang terkait dengan corrective action-nya kan? Dengan kalau misalnya mereka AC-nya rusak. Nah, untuk jasa rutinnya bisa kita kontrak payungkan seperti itu Pak. Misalnya 1 tahun dulu deh, jangan langsung 2 tahun, tapi 1 tahun dulu kita coba kita kontrak payungkan terkait dengan jasanya gitu ya. Lalu nanti pada saat perbaikannya itu juga item-item tertentunya bisa juga kita kontrak payungkan gitu. Yang sering-sering rusak tuh apa-apa saja gitu. Sebenarnya bisa Pak, nanti kalau ada kerusakan kita tinggal mengeluarkan pesanannya aja atau PO-nya saja, seperti itu. Sementara yang melaksanakan perbaikannya sudah pasti dalam 1 tahun, yang akan melaksanakan perbaikannya perusahaan ini, itu misalnya ya, kalau itu ternyata perusahaannya banyak yang bisa mengerjakan, maka nanti yang akan melakukan pemeliharaan dan perbaikannya nanti perusahaan sudah jelas yang akan melakukannya siapa, terkait dengan item-itemnya yang akan menjadi spare part-nya itu juga bisa kita ikat di situ Pak, seperti itu. Jadi nanti bisa jadi iya seperti itu Pak. Bu, terus terkait dengan ya kalau ada 2 miliar, anggarannya 2 miliar. Nah, itu kalau ngaturnya di RUP-nya dan untuk pemaketannya bagaimana Ibu ya kalau kontrak payung itu?
Kalau di RUP-nya atau HPS-nya itu RUP-nya tahun itu saja yang dipakai Pak, yang selama 1 tahun itu saja. Berarti Dan misal HPS-nya juga HPS yang 1 tahun itu saja. oh, berarti pasti di atas 200 juta gitu Bu ya? Iya, rasanya sih seperti itu. Iya. Berarti tender nanti terus dikontrakkan payung gitu Bu ya berarti? Betul, betul Pak Rio, betul. Oh, siap, Sementara siap, nanti siap, kalau siap. ada kerusakan, saya rasa sih kalau ada kerusakan bisa lebih cepat, jadi tinggal mengeluarkan PO-nya saja. Dan mereka yang sudah berkontrak payung dengan kita, artinya kan mereka seperti kayak ada apa ya, kewajiban tersendiri lah ya untuk bisa segera merespon dengan cepat gitu Pak. Oh, siap, siap. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu sarannya Bu. Ya, sama-sama Pak Rio. Baik, kita lanjutkan selanjutnya mungkin Pak Teten ya Bu dari Samarinda. Halo Pak Teten. Pak Teten. Ya, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Mas Didi atas kesempatannya. Mohon izin Mbak Eka. Iya Pak Teten. Seperti dalam paparan tadi bahwa kontrak payung itu adalah kontrak yang harga satuan, di mana dalam periode waktu tertentu, kemudian belum dapat ditentukan volume dan waktunya. Namun dalam paparan tadi itu ada ada terkait dengan apabila ada perubahan harga, ya diperkenankan ya perubahan harga Bu ya. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana mekanisme atau ketentuan yang dilakukan oleh oleh BPK dan penyedia ketika dilakukan perubahan harga satuan sesuai dengan ketentuan kontrak. Apakah dia juga memerlukan semacam justifikasi atau latar belakang dasar dari perubahan harga tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua tadi karena baru mohon penjelasan lagi sedikit. Tadi di ujung-ujung saya dengar penjelasan tadi dari pertanyaan sebelumnya itu ada terkait bagaimana menentukan pagu anggaran dalam RUP-nya. Mungkin itu untuk pencerahan bagi kami. Ya. Terus kalau ini bisa ya untuk jasa kebersihan bisa dikontrak payungkan Ibu ya? Bisa Pak. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik Pak Teten, terima kasih Pak. Yang pertama tadi terkait perubahan harga ya Pak, tadi ya. Yang pertama ya. Jadi memang dalam membuat kontrak ini kan kita harus memitigasi resiko pertama itu ya Pak ya. Artinya resiko-resiko yang akan kita hadapi itu harus kita mitigasi dan dituangkan di dalam kontrak seperti itu. Nah kalau kami terkait dengan perubahan harga ini agak strict Pak, agak strict. Kalau itu barang gitu ya dan relatif stabil gitu ya. Kita dalam klausul kontraknya mencantumkan tidak ada perubahan harga begitu. Nah, yang kami cantumkan bisa melakukan perubahan harga itu lebih kepada yang perubahan harganya itu ada dasar aturannya gitu Pak. Seperti misalnya adanya upah minimum. Nah, itu kan memang harus kita patuhi ya. Ataupun misalnya terjadi kenaikan iuran BPJS misalnya seperti itu. Nah, itu ada peraturan-peraturan yang memang harus kita patuhi dalam pelaksanaannya. Nah, ini yang lebih kami akomodir jika terjadi perubahan harga dalam kontrak payung, Pak. Itu. Jadi berbeda dengan ini ya, Pak, berbeda dengan
perubahan harga di kontrak multi-years berbeda seperti itu. Siap. Nah, dan kami dalam memitigasi risiko dan tidak terjadi lebih bisa kami pertanggungjawabkan, perubahan-perubahan harga ini hanya untuk hal-hal yang secara aturan diatur harganya. Seperti itu Pak Teten. Itu saran saya sih Pak, saran saya. Seperti itu. Lalu tadi yang terkait dengan RUP ya Pak, RUP. Jadi pada saat kita pembuatan paketnya, ya kan Pak? Pada saat kita pembuatan paketnya kan kita pasti menarik dari RUP tertentu kan, RUP yang sudah kita buat. Nah, yang kita tarik itu memang hanya RUP tahun berjalan Pak. RUP tahun berjalan. Jadi nanti di dalam pemilihan penyedianya atau di dalam pembuatan paketnya kita hanya menarik dari RUP tahun berjalan, nilainya untuk nilai 1 tahun itu, misalnya kita periodenya 1 tahun gitu ya, tidak, untuk periode 2 tahun yang kita tarik memang tetap yang RUP 1 tahunnya, kemudian nanti dari HPS-nya juga HPS perkiraan kebutuhan 1 tahun Pak, seperti itu. Jadi nanti ditulis di perkiraan kebutuhannya adalah perkiraan kebutuhan per tahun. Jadi kita anggap setiap tahunnya seolah-olah sama seperti itu, kebutuhannya seperti itu. Itu Pak Teten. Iya, Bu. Lalu terakhir yang ketiga tadi apa ya Pak? Kok lupa ya saya ya? Jasa kebersihan mungkin. Ya. Oh iya, yang jasa kebersihan nih kami sudah dari tahun 2019 melaksanakan kontrak payung untuk jasa kebersihan. 2019, 2020, ya, 2019, 2020, 2021, 2008, 2021, 2022. Ini sekarang kita 2022 ke 2023. Ini 2022 kita baru pemilihan lagi, untuk kemudian kita kontrak di 2022 dan 2023. Seperti itu Pak Teten. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Iya, sama-sama Pak Teten. Ya Mas Didi. Iya, baik. Yang di chat juga banyak ya Mas Didi. Iya. Saya mungkin satu lagi nih dari Pak Ramli mungkin ya Bu ya. Baik. Ya, sudah menunggu. Pak Ramli silahkan Pak. Baik Pak Ramli, silahkan Pak. Ya, baik Mbak Eka, Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf, jaringan saya kurang stabil ini. Bisa saya matikan kamera? Boleh, tapi terdengar jelas kok Pak Ramli. Oh, terdengar jelas ya? Khawatirnya sebentar perjalanannya ini kurang bagus. Atau saya tiba-tiba live. Iya, baik. Oh iya. Ini saya mau tanya terkait masalah kontrak payung. Itu kan keberlakuannya maksimal 3 tahun ya Bu ya, Mbak narasumber ya. Nah, ketika untuk 3 tahun ini dengan harga dengan kontrak harga satuan ya pada umumnya ya Mbak Eka ya. Nah, seperti juga yang ditanyakan tadi teman-temannya lain sekaitan dengan perubahan-perubahan harga itu, apakah diakomodir dalam kontrak tersebut? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau itu diakomodir, bagaimana perlakuan dalam pencatatan di LPSE? Biasanya kami kan kalau selaku PPK selalu membuat kontrak. Nah, itu agak khawatirnya kemarin saja terjadi perubahan penyedia yang ketika penyedianya tidak bisa, di LPSE itu tidak bisa kita apa-apain lagi. Seperti itu perlakuannya. Seperti itu Mbak Eka sama Mas Didi. Terus yang kedua, saya mau nanya nih, Mbak Eka ini JF ya, fungsional. Ya. Mas Didi juga fungsional ya Mas Didi? Ya, saya di Pak Muji saja, bantu Pak Muji di sini. Baiklah, kalau kita fungsional, saya juga fungsional, Mbak Eka fungsional, Mas Didi fungsional. Nah, bagaimana kalau 3 tahun kontrak payung ini ada sebuah manajemen penugasan yang tak terpenuhi dari JF? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Apalagi ke depan ini, kemungkinannya untuk dari klaim-klaim tender itu kita tidak dapatkan dengan e-katalog. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ramli. Tadi yang terkait dengan perubahan harga Pak Ramli, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak siapa yang sebelum ini ya. Nah, kalau untuk pertama adalah jangka waktu kontraknya dulu, gitu ya. Yang kita bahas adalah jangka waktu kontraknya. Jangka waktu kontraknya tidak harus 3 tahun.
itu tergantung dari analisa pasarnya kita, atau dari misalnya kita baru mencoba untuk kontrak payung. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah 1 tahun dulu, seperti itu, untuk melihat bagaimana apakah lancar atau tidaknya kontrak payung tersebut. Gitu ya. Jadi tidak harus 3 tahun. 2 tahun juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, terutama yang harus dilihat adalah terkait dengan analisa pasarnya. Bagaimana penyedia ini bisa artinya harga itu bisa stabil itu berapa lama sih di penyedia, seperti itu. Ada yang bisa nih secara 2 tahun kita ikat harganya. Kami misalnya kalau di obat generik itu bisa tuh ikat secara 2 tahun harganya. Mereka mau diikat 2 tahun, harganya tidak naik selama 2 tahun tersebut. Itu mau. Nah, ada yang untuk obat original gitu ya, mereka ternyata tidak bisa diikat selama 2 tahun. Mereka hanya bisa bilang bahwa kami hanya bisa diikat harganya selama 1 tahun, seperti itu. Itu untuk barang. Nah, memang terkait dengan perubahan harga ini, kalau saya pribadi nih, pendapat pribadi saya, sebaiknya kita juga berhati-hati. Artinya, tidak setiap kontrak payung bisa kita perkenankan setiap tahun berubah harga. Gitu. Terutama kalau itu barang dan kita lihat di pasaran harganya relatif stabil, tidak turun naik seperti itu ya, maka kita bisa mengikatnya dengan harga yang pasti. Misalnya selama 2 tahun harganya fix pasti. Nah, tadi misalnya perubahan harga itu bisa kita atau ketentuan atau klausul itu bisa kita masukkan kalau apa sih? Kalau jasa lainnya. Kalau jasa lainnya misalnya yang menyangkut terkait dengan adanya upah, seperti itu. Yang memang ada ketentuannya, bahwa upah itu misalnya tiap tahun ada kenaikan dari UMP-nya. Atau bahkan kalau Pak Christian itu kemarin sudah yang per meter ya Pak Christian ya, itu per meter malah sudah tidak ada kenaikan lagi, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya penyedia. Per meter persegi kita tahunya adalah outputnya bersih, seperti itu. Itu sih Pak Rani terkait dengan perubahan harganya. Lalu terkait dengan pencatatan di LPSE-nya, kalau kami yang dicatat itu adalah terkait dengan kontrak pembeliannya Pak yang dicatat. Jadi yang sudah pasti. Kalau kontrak payung itu kan kita belum bisa mengikatnya secara volume kan. Jadi nanti yang dicatatkan di pencatatan LPSE-nya itu adalah yang terkait dengan kontrak pembeliannya. Seperti itu sih Pak Ramli kalau pencatatan di LPSE-nya. Lalu kalau yang terkait Jafung, kebetulan kalau di rumah sakit itu Pak, paketnya banyak banget gitu ya, karena memang ini adalah banyak sekali pengadaan rutin yang harus kami lakukan gitu. Jadi memang secara paket itu banyak, dan justru dalam tanda kutip agak keteteran gitu sebenarnya untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasanya. Nah, untuk yang teman-teman yang punya paket banyak gitu ya, tentu kalau setiap tahun paketnya ratusan itu semuanya dilakukan, tentu fokusnya kita jadi agak berkurang. Nah, dengan adanya kontrak payung ini justru itu memudahkan kami untuk bisa lebih untuk lebih bisa menata jadwal nih, dan lebih fokus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasanya. Nah, memang kalau dari angka kreditnya, kalau kami pribadi sih memang pasti jadi turun ya, tapi masih bisa mengakomodir kalau kita ingin adanya kenaikan pangkat kita per 3 tahun atau paling lama 4 tahun, itu masih memungkinkan kami untuk memenuhi angka kreditnya. Seperti itu tuh kalau yang dari pengalaman kami sih Pak Ramli gitu. Tapi mungkin di masing-masing daerah tentu berbeda-beda ya Pak Ramli, atau di masing-masing kementerian tentu berbeda-beda. Mungkin ada yang paketnya tidak banyak gitu ya. Kalau saya punya teman JF yang lain gitu, mereka mendapatkan angka kreditnya dari kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk misalnya Pak Christian bisa dicontoh dari kegiatan konsultasi dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan angka kreditnya. Itu sih kalau sharing saya yang sebagai JF-nya. Itu Pak Ramli, terima kasih. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Mas Didi ya. Sama-sama. Ya, jadi memang pengadaan harus maju ke depan ya Bu ya. Ketika memang kontrak payung itu
diadakan dalam rangka memajukan kan di pengadaan, bukan Iya. memundurkan. Sehingga kalau memang hanya terkait angka kredit ya, makanya Bu Eka juga karena sudah banyak yang dikontrak payung kan akhirnya terlibat banyak di LKPP gitu. Jadi itu juga sebagai angka kredit kan ya Bu ya? Bisa nulis-nulis. Ya, jadi Pak Ramli nanti kalau sudah kontrak payung tentunya bisa ikut kegiatan di luar juga terkait pengadaan yang juga bisa mengcover mungkin lebih banyak angka kreditnya. Ya seperti Bu Eka di fasilitator ataupun pendamping kontrak di LKPP dan lain sebagainya, itu mungkin ya Bu. Baik Bu, kita mungkin ke pertanyaan yang ada di chat ya. Ya, di chat. Yang pertama itu dari Pak Muji Harja dari RSU Kabupaten Tangerang. Untuk kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, apakah dapat dikontrak payungkan? Katanya. Itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak Muji. Ini saya pernah ketemu nih sama Pak Muji nih, pernah main-main ke harapan kita nih Pak Muji ya. Apa kabar Pak? Nah ini dari Rumah Sakit Kabupaten Tangerang nih, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ini ya. Waktu itu kita juga bahas-bahas sedikit nih tentang kontrak payung. Jadi kalau yang pemeliharaan alat kesehatan itu justru sekarang kita kontrak payungkan semua kalau di harapan kita ini. Jadi memang pemeliharaan alat kesehatan ini kan spesifik gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu ada juga peralatan-peralatan yang spesifik yang pemeliharaannya dilakukan oleh prinsipalnya gitu loh, oleh prinsipalnya, jadi pemegang mereknya yang melakukan pemeliharaan gitu ya. Jadi kita melakukan proses pengadaannya tidak tender tapi penunjukan langsung seperti itu. Jadi tadi tuh kalau misalnya di slide bahwa kalau kontrak payung harus tender atau seleksi, kalau di kami penunjukan langsung pun bisa kita tahukan kontrak payung karena memang penyediaannya sudah jelas gitu ya, sudah jelas pemeliharaan alat kesehatan dengan merek tertentu gitu, penyedia yang melakukan pemeliharaan ya sudah pasti pemegang merek tersebut, karena tentu kalau dengan pemegang merek yang lain dikhawatirkan atau memang mereka tidak bisa melakukan pemeliharaan untuk dengan merek yang lain. Nah itu kita kontrak payungkan. Kita kontrak payungkan selama 3 tahun gitu ya, pemeliharaan cath lab, pemeliharaan MSCT, pemeliharaan segala macam itu semua kita kontrak payungkan selama 3 tahun seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah tidak tiap tahun kita proses penunjukan langsungnya, nanti tiap tahun tinggal keluar aja kontrak pembeliannya. Itu tadi yang terkait dengan kontrak payung untuk pemeliharaan alat kesehatan. Nah, untuk pemeliharaan AC tahun ini juga sekarang kami tuh sedang mencoba pakai namanya Integrated Facility Service ya, ikutan nama LKPP gitu, belajar sama LKPP. Integrated Facility Service dari mulai kebersihan, keamanan, pemeliharaannya semua kita jadikan satu paket gitu ya, itu kita kontrak payungkan juga selama 2 tahun gitu. Nah itu bisa kita lakukan juga terkait dengan pemeliharaan tersebut. Jadi nanti kalau ada kerusakan terkait AC, terkait lift dan sebagainya, di samping mereka melakukan pemeliharaan rutin ya Bapak dan Ibu ya, karena tentu barang-barang tersebut kan perlu dipelihara secara rutin agar tidak rusak. Nah mereka tuh bisa melakukan preventif juga. Jadi sebelum barang tersebut rusak, mereka melihat ada spare part yang harus diganti atau ada kerusakan pada alat tersebut, sudah mereka bisa laporkan. Mereka lapor kepada kita selaku pengguna dan kita kemudian tidak lanjuti. Nah ini mencegah terjadinya shutdown, misalnya shutdown lift gitu ya, atau shutdown AC gitu. Kalau di rumah sakit itu nggak boleh tuh ada shutdown AC, liftnya segala macam itu nggak boleh mati kalau di rumah sakit. Kalau AC mati saja, misalnya di ruang OK, itu kita tidak bisa melakukan operasi misalnya seperti itu, atau suhunya tidak mencapai, itu kita tidak bisa melakukan operasi. Oleh karena itu, siapa yang melakukan pemeliharaan itu harus jelas, harus sudah punya tanggung jawabnya apa. Selain mereka melakukan pemeliharaan, mereka juga harus proaktif dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi si alat tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Termasuk juga alat kesehatan yang lain. Nah semua itu mereka harus ada preventive maintenance-nya, termasuk juga nanti corrective maintenance-nya juga harus ada, dan dalam melakukan preventive maintenance mereka harus melaporkan kepada kita kira-kira spare part apa-apa saja yang harus diganti agar alat-alat tersebut bisa terus berjalan dengan baik gitu. Di tempat Bapak Ibu kan sudah pasti ada lift gitu ya,
ada AC dan sebagainya, itu bisa kita lakukan mungkin untuk awal tidak usah 2 tahun, 1 tahun dulu deh. 1 tahun dulu kita lihat, nanti akan terlihat tuh apakah kerusakannya jadi lebih sering atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat. Seharusnya kalau dengan perawatan yang baik, pemeliharaan yang baik, maka kerusakan alat-alat itu kan jadi harusnya lebih minimum gitu. Nah, di dalam SLA-nya, Service Level Agreement-nya, di tiap kontraknya itu kami cantumkan di situ bahwa downtime dalam 1 bulan misalnya atau dalam 1 tahun hanya boleh sekian jam. Misalnya seperti itu. Jika terjadi lebih dari sekian jam, maka berpengaruh terhadap pembayaran. Itu kita kenakan sanksi denda 1 per mil dari nilai kontraknya atau berapa itu dari sekian hari terjadinya keterlambatan. Gitu. Seperti itu. Itu memicu para penyedia yang melakukan pemeliharaan itu benar-benar serius melakukan pemeliharaan. Artinya mereka tidak cari uang dari jualan spare part-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi benar-benar punya tanggung jawab untuk dapat memelihara alat tersebut bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Terutama untuk Bapak dan Ibu yang di tempatnya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena kita bayangkan gitu ya, kalau 1 hari atau berapa hari pelayanan kita kepada masyarakat itu tidak bisa kita laksanakan, maka kerugiannya itu sebenarnya bukan hanya kerugian dari sisi materialnya saja, tapi tentu dampak-dampak yang lainnya juga lebih banyak. Itu sih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kalau terkait dengan pemeliharaan. Ya, tadi ada lagi apa lagi Mas Didi? Baik, ya dari Pak Muji Harja sudah, Pak Barnabas ini sepertinya sama Bu terkait pemeliharaan rutin ya. Iya. Itu sama kayaknya. Iya. Selanjutnya dari Panuman ini dengan Pak Isar Masuri hampir mirip. Itu terkait pengadaan ATK yang ada di Pemda Bu. Apakah itu bisa pengadaan ATK, iya. Ya, dilakukan kontrak payung gitu. Iya. Dan ada fluktuasi harga gitu, bagaimana, apakah treatmentnya gitu Bu, kalau memang bisa dikontrak payungkan. Baik, kalau ATK ini sepertinya fluktuasi harganya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu sering gitu ya, turun naiknya juga nggak terlalu tajam rasanya ya kalau ATK ya, karena saya berkontrak tuh kalau ATK di tempat saya tuh baru 1 tahun. Baru kita kontrak selama 1 tahun saja, karena kalau lebih dari 1 tahun tuh mungkin yang fluktuasinya agak cukup tinggi ya, seperti itu Mas Didi. Jadi sudah kami praktekkan juga untuk ATK, kertas-kertas gitu ya. Kalau di Pemda itu kan ini Bu, katanya banyak OPD-nya gitu. ATK-nya itu kan juga tersebar di OPD-OPD yang terpisah dari Setda gitu. Itu bisa dihandle tidak gitu dengan kontrak payung ini gitu, dan siapa gitu ya yang melaksanakannya? Maksudnya akan dikonsolidasikan gitu ya, antar OPD ya, dikonsolidasikan. Itu tergantung dari masing-masing tempat, tidak bisa disamaratakan sih Mas Didi sebenarnya. Mungkin di tempat tertentu yang distributor ATK-nya tidak terlalu banyak gitu ya misalnya ya, perlu kita lihat juga lebih efektif mungkin kalau misalnya dikonsolidasikan terus tempatnya lokasinya jauh-jauh gitu, nanti akhirnya malah jadi ada biaya pengiriman yang lebih jauh dan sebagainya, tentu itu tidak efektif kalau kita konsolidasikan. Jadi memang yang namanya strategi ini Bapak dan Ibu itu tidak bisa disamaratakan di setiap tempat gitu. Bisa saja di kami di Jakarta gitu ya, itu strategi untuk konsolidasi itu bagus gitu, misalnya seperti itu, karena memang semua penyedia ada di Jakarta gitu kan. Nah, tapi untuk Bapak dan Ibu yang di daerah misalnya ternyata lebih efektif atau lebih efisien gitu ya, lebih efisien kalau belanjanya ke penyedia yang lokal seperti itu, ya kan? Nah, tentu tidak efektif juga kalau misalnya dilakukan konsolidasi dan daerah-daerahnya lumayan jauh misalnya jaraknya. Jadi sekali lagi memang pengadaan barang dan jasa ini seni yang mesti kita lihat dulu terkait dengan apakah itu
sesuai dengan tujuannya atau tidak, gitu Mas Didi. Malah sekarang kalau ATK atau BHP ya, dengan digalakannya katalog lokal ya sekarang ya, katalog lokal yang dengan adanya toko daring mungkin lebih efektif menggunakan katalog kalau menurut saya. Itu sebenarnya kan kontrak payung, kontrak katalog ini kan sebenarnya setengahnya apa ya, istilahnya kontrak payung juga kan sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kontrak payung juga. Kalau katalog yang dulu ya, kalau katalog yang sekarang kan harganya boleh turun naik tuh. Artinya pada saat submit di katalog itu sudah diserahkan kepada penyedia harganya berapa, kemudian turun naiknya harga juga diserahkan kepada penyedia mengikuti harga pasar, gitu kan? Kalau katalog yang sekarang tuh, itunya apa namanya, prinsip katalognya. Nah kalau yang ATK, BHP ini kalau saya lebih prefer kalau sekarang digalakannya katalog lokal, bagus banget kalau pakai katalog lokal. Karena ini jadi bisa apa namanya, mengangkat UMKM ya, penyedia-penyedia lokal untuk bisa masuk ke katalog dan bisa memajukan pendapatan di daerahnya. Itu menurut saya sih Mas Didi. Gitu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin diskusi langsung dengan Bu Eka. Ini kayaknya tadi ada yang minta contoh kontrak payungnya ya. Benar, contoh Bu. Kontrak payungnya ini saya perlihatkan sedikit nih Bapak dan Ibu, contoh kontrak payungnya. Di sini saya perlihatkan contoh kontrak. Kok saya nggak bisa nurunin ya Mas Didi ya? Nggak bisa gerak ya Mas Didi? Mungkin di oh ya udah. Oke. Nah ini biar Bapak dan Ibu lihat gitu ya, wujudnya kayak apa sih kontrak payung gitu ya. Nah ini contohnya, ini adalah surat perjanjian atau kontrak payung obat. Sebenarnya template-nya atau modelnya sama Bapak Ibu dengan kontrak payung dengan kontrak standar yang lain gitu ya. Cuman di sini tuh paling ruang lingkup nih kita tambahkan, ruang lingkup pekerjaan pengadaan obat tahun 2020 dan 2021 pada satkernya mana gitu ya. Nah, lalu ada klausul-klausul yang kita tambahkan nih. Perintah kerja diberikan PPK kepada penyedia. Nah, itu melaksanakan perintah kerja pengadaan obat tahun 2020-2021 dengan spesifikasi serta harga sebagai berikut. Nah, salah satu yang harus diingat lagi adalah terkait dengan kontrak payung ini, spesifikasinya jelas ya Bapak Ibu ya. Dari spesifikasi tahun 2020 sama tahun 2021, spesifikasinya sama gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini ada klausul lagi. Kontrak payung obat direalisasikan dengan surat pesanan yang ditandatangani oleh PPK. Jadi jelas kepada para penyedia bahwa kontrak payung ini kemudian direalisasikan dengan surat pesanan. Surat pesanan cukup 1 lembar, misalnya kalau kayak obat begini, gitu ya. Jadi kita lincah sekali dalam melaksanakan pesanan-pesanan untuk obat atau BMHP yang lain. Nah, ini harga obatnya sudah termasuk apa, jenisnya jenis kontrak payung, seperti itu. Masa berlakunya kapan. Nah, ini adalah termasuk kontrak payung yang lengkap tadi, yang ada SSUK dan SSKK-nya ya. Ini sebenarnya sama saja. Anggarannya di mana, Bu? Gimana, Mas Didi? Besaran nilai kontraknya di. Nah, kalau kontrak payung ini kita tidak menyebutkan nilainya, Mas Didi, di kontrak payungnya. Jadi cuma barang-barangnya saja. Oh, di sini nggak ada contoh ininya ya, nggak ada contoh di sininya nih, harusnya ada nih. Di sini nih, di sini nih. Di sini harusnya ada nama, ada kayak tabelnya gitu. Tabelnya itu cuma nomor, nama merek obatnya gitu ya. Terus mereknya misalnya, terus sama harga satuannya, sudah cukup itu. Jadi di kontrak payungnya cuma kita nyatakan itu saja, nama barangnya apa, mereknya apa, lalu harga satuannya berapa. Sudah cukup itu di kontrak payungnya. Nah, nanti berapa nilai yang akan kita pesan realnya itu adanya di surat pesanan ini, Mas Didi. Tiap bulan nih, tiap bulan misalnya mulai pesan paracetamol 10, nilainya berapa gitu, totalnya berapa, kayak gitu. Jadi nanti yang terkait dengan anggarannya ini memang harus ada yang memonitor, kan? Kalau udah diskusi jadi bisa lebih itu lagi ya, lebih ingat lagi nih apa-apa saja yang harus diperhatikan. Harus ada yang memonitor terkait dengan realisasinya berapa. PPK dan timnya lah yang memonitor. Dari kontrak payung ini, realisasi tiap bulannya udah berapa sih realisasi kontrak payungnya. Nah ini jangan sampai nanti realisasinya melebihi dari anggarannya. Atau kalau misalnya nanti, taruhlah kalau kami di rumah sakit kan tergantung dari pasien ya, tergantung dari pasien yang masuk, tergantung dari jenis penyakit yang ada.
beberapa kali kejadian di bulan Agustus misalnya atau di bulan September kelihatan nih anggarannya obat udah mau habis nih. Anggarannya obat udah mau habis karena memang ternyata pasiennya melonjak seperti itu. Nah kan kita kontrak payungnya kita pantau nih tiap bulan realisasinya berapa Januari, realisasi kontrak payungnya berapa Januari, Februari berapa ya. Nah itu kita bisa langsung koordinasi dengan teman-teman di keuangan itu bahwa ini untuk anggaran obat nih PPK-nya bilang nih anggaran obat udah mau habis nih. Sementara kita masih beberapa bulan lagi nih. Masa kan rumah sakit tutup kan nggak mungkin kan. Nah itu jadi kemudian nanti dari keuangan sudah bisa punya ancang-ancang apakah akan melakukan revisi anggaran dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kontrak payung kalau untuk yang dalam hal ini merupakan pelayanan kepada masyarakat itu yang paling tepat sih. Maksudnya lebih bisa memonitor atau lebih bisa melaksanakan pelayanannya secara kontinu itu. Memang yang lebih terasa itu kalau melaksanakan kontrak payung ini adalah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat gitu. Misalnya di rumah sakit, di LP ya, lembaga pemasyarakatan, lalu di mana lagi tuh yang memang rutinitasnya memang terus-menerus melakukan pelayanan gitu. Itu terasa sekali sih, terasanya di situ. Paling besar di instansi Ibu berapa, Bu? Ya, Mas Didi. Pesanan paling besar untuk obat ini? Obat itu kalau di rumah sakit jantung itu 1 tahun itu bisa 70 miliar kali ya. Itu 1 tahun gitu, 1 tahun tuh untuk obat gitu. Kalau di sekali pesanan itu bisa di atas 2 atau 3 miliar ya, Bu ya? Kalau sebulannya ya bisa. Tapi kan penyedianya banyak. Jadi misalnya satu penyedia ada yang sekian ratus juta gitu. Kita tender itemize jadi penyediaannya banyak dia. Tergantung jadi dari obatnya apa. Menekankan itu yang tidak perlu dilakukan tender gitu kan. Cukup dengan pemesanan karena tender sudah dilakukan di awal. Sudah 1 kali. Ya, sudah 1 kali di depan tendernya. Iya. Mungkin kita lanjutkan, Bu. Ya, silakan. Pak Aryo masih penasaran kayaknya nih Pak Aryo. Pak Aryo, silakan Pak. Mungkin singkat saja karena waktunya sudah terbatas. Ya, siap. Bu, mohon izin Bu terkait kontrak payung ini. Misal tadi Ibu ada anggaran untuk perawatan AC dan sebagainya ya Bu ya. Nah, misal ada anggaran perawatan AC setahunnya 100 juta gitu Bu. Nah, untuk misal kita sudah menentukan ini pakai kontrak payung 100 juta. Untuk serapannya ini misal ada perawatan rutinnya per 3 bulan. Nah, untuk serapannya ini apakah ditariknya per 3 bulanan atau setahun 2 kali atau gimana Ibu? Mohon petunjuk. Yang disebut menarikan itu apa Pak? Pembayaran ya? Ini pembayaran, betul Bu? Oh, pembayaran. Nah, pembayarannya kita cantumkan di dalam kontraknya Pak. Bisa per termin, misalnya misalnya per 3 bulan mereka boleh nagih, misalnya seperti itu. Boleh seperti itu Pak Rio. Nah tadi taruhlah ya Pak Rio punya anggaran gitu, Bu, ya. Pemeliharaan AC 100 juta, itu misalnya Pak ya. Kita kontrak payung kan tuh 100 juta. Kan kalau 100 juta nggak perlu tender ya, pengadaan langsung saja gitu ya. 100 juta kita kontrak payungkan selama 1 tahun seperti itu. Nah nanti misalnya penyedianya sudah melakukan pemeliharaan rutin, misalnya dalam 3 bulan itu misalnya 2 kali pemeliharaan gitu ya, atau 1 kali dalam 3 bulan. Nah mereka boleh nagih Pak, mereka boleh nagih seperti itu. Siap. Jadi nagihnya nanti misalnya anggaran 100 juta berarti kalau per 3 bulanan dia tinggal membagi aja gitu Bu ya. Ya, atau kan tergantung kebutuhan. Bisa jadi kan di bawah itu kan, bisa jadi di bawah itu. Ya. Oke, ya Bu. Oke, makasih Bu. Iya. Ya. Ini ada Pak Satrio Tomo. Iya, Pak Satrio Tomo. Teman fungsional juga nih. Ya. Silakan Pak. Singkat saja. Masih mute Pak? Ya. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Satrio. Ya, saya mau nanyakan lagi Bu soal ini apa terjadinya perubahan harga satuan itu Bu. Baik. Kalau itu apa kan di kontraknya kan nggak mencantumkan nilai total kontrak ya. Baik. Nah itu kan ada kekhawatiran ketika terjadi perbedaan harganya naik nanti ketika ada pemeriksaan
seolah-olah itu harganya kita bikin sendiri, dinaikkan sehingga untuk mencari keuntungan tuh mengantisipasinya gimana, Bu? Baik. Tadi terkait dengan perubahan harga ini memang kita harus ekstra hati-hati ya Pak Satrio ya. Karena tentu tidak bisa tidak bisa kita akomodir saja terkait dengan perubahan harganya, dan itu ketentuannya harus ada di awal. Ketentuannya harus ada di awal, seperti apa ketentuannya jika kita bisa melakukan perubahan harga satuannya gitu. Itu pada saat awal tendernya sudah harus di dalam rancangan kontraknya sudah harus ada kriteria apa sih yang menyebabkan harga satuan itu bisa berubah gitu. Kriterianya apa sih gitu. Nah, kalau barang yang tadi saya sampaikan, barang yang harganya itu cenderung tidak fluktuatif, maka kita sampaikan di dalam kontraknya tidak ada perubahan harga selama 2 tahun, gitu ya. Itu kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain yang secara peraturan itu memang harus kita patuhi atau kita laksanakan, misalnya tadi terkait dengan upah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita cantumkan di dalam rancangan kontraknya. Sebentar. Saya akan share kontrak jasa kebersihan. Kontrak payung. Mana ya? Ini nih. Nah, ini. Ini sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya? Bentar. Mana ya? Kok nggak bisa ya? Nah, ini nih. Nah, ini kan, ini ruang lingkupnya ya, ini jasa kebersihan ya. Nah, zero complaint itu apa sih, respon time-nya berapa? Sebentar, saya lihat di sini ya. Ada nggak di sini ya? Jangan-jangan nggak ada lagi. Oh, nggak ada, nggak disebutkan di sini. Mungkin ada di SSUK atau SSKK-nya. Nah, jadi perubahannya itu hanya kami batasi, misalnya kalau untuk jasa lainnya, misalnya jasa kebersihan, hanya terkait dengan upah personilnya saja yang bisa berubah, gitu Pak. Sementara komponen yang lainnya tidak bisa berubah, seperti itu. Jadi memang perubahannya ini bukan berarti bukan berarti tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan ada akan sulit dipertanggungjawabkan, gitu Pak. Akan sulit dipertanggungjawabkan, iya. Namun kalau misalnya itu ada dasar aturannya terkait dengan misalnya upah tadi, nah itu kita lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau kami sih ya, kalau pendapat saya pribadi, kalau untuk perubahan harga ini, kalau untuk barang ya kita usahakan tidak ada gitu perubahan harganya selama 2 tahun itu. Namun kalau terkait misalnya jasa lainnya yang ada hubungannya dengan upah, misalnya atau peraturan yang lain, misalnya ternyata BPJS-nya misalnya naik gitu ya, nah itu bisa saja kita akomodir jika ada aturan-aturan yang mendukungnya dengan kuat. Itu sih Pak Satriotomo. Dan terutama tadi di Perpresnya disampaikan bahwa harus ada mekanisme negosiasinya. Iya, harus ada mekanisme negosiasi. Baik Pak. Boleh minta nomor HP-nya Bu? Oh boleh, misalnya. Boleh. Di slide saya juga tadi ada itunya Pak, ada nomor HP-nya. Di grup materinya Pak sudah di-share. Iya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Oke, mungkin terima kasih Bu. Pak Masrur Sama-sama, yang Pak. terakhir. Oke, terima kasih Pak Masrur. Ya singkat saja mungkin Pak terakhir. Terima kasih Pak. Kedengaran Pak? Ya. Kedengaran Pak Masrur. Ya. Izin Bu, mau tanya Bu, di Satker kami kan ada anggaran 1 miliar lebih untuk perbaikan gedung kantor, meliputi sipil maupun ME-nya. Kami dari Biro Umum, tupoksinya adalah sebagai pengelola gedung, sehingga kalau ada perubahan-perubahan ruangan atau kerusakan-kerusakan gedung, kerusakan mesin, belum bisa diidentifikasi sejak awal, dari waktunya maupun dari jenis kerusakannya. Nah, selama ini untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukannya dengan pengadaan langsung per paket kejadian. Memang akan jadi banyak paket dalam 1 tahun, namun kami anggap ini lebih efektif karena langsung callback yang akan dikerjakan. Pertanyaannya Bu, apakah pekerjaan konstruksi seperti perubahan ruangan bisa dilakukan dengan kontrak payung? Yang kedua, apakah metode pengadaan langsung yang kami lakukan selama ini dikategorikan sebagai pemecahan paket? Yang terakhir Bu, kalau kami lakukan kontrak payung, maka butuh penyedia yang mempunyai banyak spesialisasi. Sedangkan ini kan nilainya bagusnya kecil. Bagaimana ya cara pengadaan lebih efektif dan efisiennya? Makasih Bu. Baik Pak Masrur.
kalau kita melihat dari perlemnya, Pak, untuk pekerjaan konstruksi ini memang tidak ada jenis kontrak payungnya, Pak. Jadi sudah jelas ya, Pak, kalau untuk pekerjaan konstruksi tidak ada istilah kontrak payung seperti itu, karena kontrak payung hanya untuk barang, jasa lainnya, dan jasa konsultan non konstruksi, ya. Bahkan konsultan konstruksi pun tidak ada kontrak payung, seperti itu Pak Masrul. Nah, terkait pemeliharaan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan PL tadi, kalau menurut saya sih juga bukan pemecahan paket, Pak, karena kan memang dilakukannya jika ada kebutuhan, ya kan? Jika ada kerusakan, kemudian baru dilakukan pengadaan langsung kepada para penyedia yang akan melakukan perbaikannya seperti itu. Terutama tadi yang misalnya betulin keramik, misalnya gitu ya, yang konstruksi. Namun kalau terkait, saya nggak tahu dengan aturan di keuangannya, Pak, apakah dalam satu MAK-nya bisa dimungkinkan banyak paket gitu ya. Tapi kalau tadi banyak PL sih sepertinya bisa dimungkinkan banyak paket. Apakah bisa diidentifikasi terkait yang pekerjaan-pekerjaan ME-nya mungkin, Pak? Di pekerjaan ME-nya kan tadi pemeliharaan pasti ada Bapak, pemeliharaan genset, pemeliharaan AC, pemeliharaan apa lagi gitu ya. Nah, itu dimungkinkan saja Pak kalau Bapak ingin melakukan kontrak payung seperti itu. Karena di samping untuk yang corrective maintenance-nya atau perbaikan terkait dengan adanya suku cadang yang diperlukan, mereka kan juga pasti ada pemeliharaan secara rutinnya gitu ya. Nah, yang kita kontrak payungkan bisa pemeliharaan secara rutinnya, di mana penyedia yang melakukan pemeliharaan secara rutin itu juga nanti akan kita lakukan bisa menjadi dasar pengadaan langsung juga pada saat kita akan membutuhkan pekerjaan korektifnya gitu atau perbaikannya. Itu sih Pak Masrur yang terkait dengan tadi pemeliharaan ya. Terus yang ketiga apa ya Pak? Lupa saya tadi yang ketiga apa ya Pak? Apa ya Mas Didi tadi yang pertanyaan ketiga ya? Saya juga gak lupa itu, Bu. Ya tadi yang ketiga lupa gitu. Iya, yang pertama Masuk. tadi kan apakah itu pemecahan atau tidak? Saya rasa sih tidak pemecahan. Lalu yang terkait dengan oh ya tadi kan butuh spesialisasi Bu. Kalau di kontrak payung kan butuh spesialisasi. Ya, itu saya rasa justru tidak tepat kalau misalnya di kontrak payungkan seluruh pemeliharaan gitu ya. Karena tentu jadi penyedianya jadi nanti akan mensubkonkan pekerjaan-pekerjaannya gitu kan Pak, karena kan tidak semua penyedia punya spesialisasi ME, punya spesialisasi konstruksi, jadi saya rasa memang harus dipilah-pilah lagi Pak di dalam satu mata anggaran pemeliharaan yang tersebut gitu, mana yang spesialis konstruksi, mana yang spesialis ME gitu ya. Kalau yang konstruksi sudah pasti tidak kontrak payung gitu ya. Sementara kalau yang ME ini yang bisa dimungkinkan kontrak payungnya. Pasti kan nanti dalam 1 miliar itu kan sebenarnya Bapak sudah tahu nih kan breakdown-nya kira-kira apa-apa saja dan masing-masing punya rencana anggaran berapa. Sebenarnya kan sudah pada saat penyusunan anggarannya sudah ada gitu ya Pak ya, Pak Masrur. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Pendapat saya seperti itu Pak Masrur. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak Masrur. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini. Oke, mungkin sebelum closing ada ini closing statement Bu dari Ibu Eka Wara. Baik, Mas Didi, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dan bersedia berdiskusi. Tentu banyak hal yang harus kita diskusikan bersama dan jadi bahan pembelajaran juga buat saya ya, karena memang saya juga pelaku dan terus belajar untuk bisa meningkatkan pengadaan barang dan jasa di tempat saya sendiri seperti itu. Dan yang paling penting tadi yang kita perhatikan adalah bahwa pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya adalah suatu seni gitu ya, ilmu seni yang dalam mengeksekusinya atau melaksanakan pengadaan barang dan jasanya itu kita harus memiliki strategi-strategi agar tujuan pengadaannya barang dan jasanya bisa tercapai. Dan satu hal lagi yang paling penting kita pegang adalah integritas kita selaku pengelola pengadaan barang dan jasa. Demikian Mas Didi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Eka. Mungkin dari Pak Muji, Pak, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oh ya, terima kasih Pak Didi. Terima kasih atas kehadirannya Bu Eka Wara yang bisa sharing pengetahuan dan pengalamannya
di sesi hari ini. Kita menyadari bahwa kontrak payung itu bukan suatu keharusan ya, bukan suatu keharusan, tapi adalah suatu pilihan. Tetapi sebenarnya banyak yang bisa kita kontrak payungkan hari ini, belum kita kontrak payungkan. Tetapi tidak semua harus dikontrak payungkan. Jadi harus melalui analisa-analisa ya. Apalagi kalau harganya fluktuasi, hindarilah malah kontrak payung. Berkontrak payung mungkin dijaga dengan penilaian kinerja. Misalkan setiap 3 bulan kalau cleaning service, ya bagaimana penilaian dari usernya. Nah, kalau usernya menilai kurang, dia bisa berdampak teguran. Seperti itu. Jadi bukan karena 2 tahun dia bebaslah berkontrak dengan kita. Begitu. Selanjutnya ini yang saya belum pasti juga ya. Apakah kontrak payung itu batasannya 3 tahun? Nah ini pertanyaannya. Kalau yang multi-use memang dibatasi 3 tahun. Apakah yang demikian? Saya ragu-ragu. Tapi kalau saya kontrak payung, kontrak katalognya LKPP, hari ini sudah 5 tahunan. Ada banyak yang 5 tahunan kontrak payungnya. Kontrak katalognya ya. Jadi kalau tekstualnya untuk multi-use, apakah yang kontrak payung ini juga tekstualnya 3 tahunnya? Saya ragu-ragu itu. Silakan Bapak Ibu pelajari kembali ya. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya di forum ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya. Wassalam. Terima kasih banyak Pak Muji, Prof. Muklis. Wah, ada Mas Raymond juga, Pak Christian Gamas. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eka. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, demikian materi kita sampai sore ini agak sedikit lewat, tapi memang materinya memang seru untuk dibahas gitu ya. Apalagi Bapak Ibu di daerah juga memang memiliki kebutuhan pemahaman terkait kontrak payung ini karena selaras dengan gencarnya juga disosialisasikan terkait katalog sektoral dan lokal gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah didapatkan hari ini Bapak Ibu, dan sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.